Selasa 18 Maret 2025, mulai pukul 15.00 teman-teman sudah bisa mengakses hasil seleksi SNBP. Kita ucapkan selamat bagi yang bisa keterima di SNBP dan jangan berkecil hati bagi teman-teman yang belum keterima di SNBP karena masih ada jalur seleksi SNBT yang menunggu kalian. Cuman beberapa catatan patut kita sampaikan di video kali ini sebagai referensi bagi teman-teman yang mungkin nanti keterima atau mungkin yang belum berkesempatan keterima di SNBP 2025 ini. Hal pertama yang ingin saya ingatkan bagi teman-teman yang belum berkesempatan keterima, silahkan nanti pada jumpa pers dicermati daftar kampus yang sudah menerima pelamar KIP kuliah dari jalur SNBP yang masuk top 20 PTN. Itu tolong diwaspadai karena kuota KIP kuliah itu relatif terbatas, dan ketika 20 top PTN yang menerima KIP kuliah di SNBP itu angkanya yang diterima sudah lebih dari 1000, maka kalian patut waspada apakah kuota KIP kuliah di SNBT nanti bakal tersedia atau tidak. Terutama ini menjadi strategi bagi teman-teman yang tidak punya KIP atau tidak terdeteksi nomor KIP-nya di websitenya KIP kuliah di bagian biodata. Untuk teman-teman yang terdeteksi nomor KIP-nya, secara otomatis kalian dijamin kursi atau kuota KIP kuliahnya ketika keterima di SNBT. Tetapi kalau hanya modal DTKS atau desil saja dan tidak muncul nomor KIP-nya, maka kalian wajib mempertimbangkan untuk menghindari kampus yang sudah menerima banyak calon penerima KIP kuliah di SNBP. Kuota itu penting dihitung sebagai strategi agar bisa keterima dapat kuota KIP kuliah di kampus tersebut. Sedangkan untuk teman-teman yang nanti berkesempatan keterima di SNBP, langkah pertama ialah kalian silahkan cari grup untuk calon mahasiswa baru SNBP di kampus yang menerima kalian, entah itu grup Facebook, entah itu grup Telegram, grup WhatsApp. Silahkan cari grupnya, gabung di grup-grup itu agar tidak ketinggalan informasi daftar ulang. Selain itu, silahkan nanti dipantau terus di websitenya kampus yang menerima kalian berkaitan dengan jadwal daftar ulang. Daftar ulang biasanya secara online, makanya teman-teman harusnya ketika besok udah pengumuman keterima, berkas-berkas KIP kuliah harus disiapkan lengkap. Biasanya ditambah dengan kartu SNBP, formulir pendaftaran KIP kuliah, kemudian kartu KIP kuliah, kemudian biasanya juga ada legalisir dari rapot, kemudian legalisir sertifikat prestasi jika punya. Dan selebihnya adalah berkas-berkas untuk daftar ulang secara umum, seperti misalnya slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua, ayah ibu lengkap gitu ya. Dan ada rekening listrik, tagihan PDAM, PBB, dan lain sebagainya. Itu wajib kalian siapkan. Ingat, proses seleksi KIP kuliah itu biasanya berbarengan dengan daftar ulang, baik itu secara online maupun secara offline. Jadi ketika diminta untuk mengumpulkan berkas-berkas tertentu, kemudian di map atau di amplop ke kampusnya, segera dipenuhi. Karena itu bagian dari proses seleksi KIP kuliah. Seleksi pertama adalah berkas. Nanti kalau kampus menghendaki ada seleksi wawancara, entah offline entah online. Kemudian kalau kampus ada anggaran dan melakukan seleksi survei ya, itu tentu harus kalian siapkan. Jadi survei kadang mendadak, kadang tanpa pemberitahuan, kadang ada pemberitahuan, itu terserah masing-masing kampus. Pada prinsipnya yang penting ketika keterima, ketika ada alur prosedur daftar ulang, kemudian berkas-berkas yang diminta itu harus lengkap. Jangan sampai ada berkas yang tidak kalian upload. Ini sangat menentukan kelengkapan data, sangat menentukan apakah kalian bakal dapat KIP kuliah atau tidak. Semoga catatan ini bisa teman-teman pahami.